Praktikan Lab Optimasi Industri tahun 2025. Selamat datang di modul 4, yaitu analisis rute jaringan bersama aku, Ilma, yang akan menemani proses belajar kalian pada modul ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada tujuan praktikum, lalu ada beberapa poin mengenai analisis rute jaringan, yang dilanjutkan dengan soal praktikum, running software, dan diakhiri dengan penjelasan tugas pendahuluan. Kita masuk ke section 1, yaitu pemaparan materi, di mana tujuan praktikum kita yaitu praktikan dapat mengetahui dan memahami konsep dasar analisis rute jaringan sebagai dasar kajian ilmu mengenai penelitian operasional. Praktikan mampu memecahkan permasalahan optimasi dengan pemilihan rute terbaik dalam distribusi dan dapat menyelesaikan permasalahan analisis rute jaringan dengan pengaplikasian sumber PDM. Nah, di sini ada definisi dari analisis rute jaringan itu sendiri. Diartikan sebagai suatu sistem kontrol proyek dengan menguraikan pekerjaan menjadi komponen yang dinamakan sebagai kegiatan yang selanjutnya akan disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin dan jumlah tenaga yang minimal. Analisa network ini juga bisa digunakan untuk merencanakan suatu proyek seperti pembangunan rumah, jalan atau jembatan, kegiatan penelitian, perbaikan, pembongkaran dan pemasangan mesin pabrik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 simbol utama yang perlu kita semua ketahui untuk analisis rute jaringan, yaitu yang pertama ada simbol panah yang merepresentasikan activity, yang kedua ada simbol lingkaran yaitu sebagai event, dan yang terakhir adalah panah putus-putus yang disebut sebagai dummy. Di mana activity seperti namanya yaitu aktivitas yang memerlukan durasi dalam pemakaian research atau sumber daya. Kepala panah dalam simbol activity ini menandakan arah kegiatan dan bentuk panahnya itu bebas, bisa lurus, lengkung, atau apapun itu sesuai dengan kreativitas penggunanya. Lalu yang kedua ada event berbentuk knot atau lingkaran yang menyatakan suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada dummy yang menunjukkan sebuah kegiatan semu untuk membatasi mulainya kegiatan. Selanjutnya ada teori graf yang diartikan sebagai kumpulan knot yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi rusuk atau busur yang digunakan untuk merepresentasikan objek diskrit dan hubungan antara objek. Graf atau G didefinisikan sebagai pasangan himpunan yaitu V, vertex, atau E, edge. Sehingga dituliskan sebagai G dalam kurung V, E, di mana V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul dan E merupakan himpunan sisi atau rusuk yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, menurut arah dan bobotnya, graf ini terbentuk atau terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada graf berarah dan berbobot. Berarah itu berarti dia memiliki tanda panah yang ada di ujung ini, dan berbobot berarti dia memiliki bobot angka yang ada di antara panah. Lalu yang kedua ada graf tidak berarah dan berbobot. Dia tidak memiliki panah di ujung, namun dia memiliki bobot yang ada di tengah ini. Dan yang ketiga, dia graf berarah dan tidak berbobot. Kebalikan dari yang tadi, dia memiliki anak panah di sini, namun tidak memiliki bobot di tengahnya. Dan yang terakhir adalah graf tidak berarah dan tidak berbobot yang tidak memiliki keduanya. 3 metode yang akan kita pelajari di sini, yaitu yang pertama ada MST atau Minimum Spanning Tree, merupakan model pohon perentangan dengan menghasilkan busur penghubung dari jumlah yang terkecil. MST atau rentang pohon minimum ini digunakan sebagai penentuan graf yang menghubungkan semua not atau titik pada jaringan sehingga diperoleh panjang jalur yang minimum. Kita perlu garis bawahi di sini bahwa MST itu merupakan sebuah metode yang dia itu fungsinya untuk menghubungkan semua not yang ada di satu graf sehingga menghasilkan jalur yang minimum. Metode ini contohnya yaitu perencanaan kebutuhan kabel jaringan telekomunikasi, perencanaan kebutuhan pipa sambungan gas alam, kebutuhan pipa sambungan PDAM, dan transportasi. Lalu metode yang kedua ada maximal flow, di mana ia itu didefinisikan sebagai masalah pencarian untuk mencari arus maksimum yang dapat mengalir pada suatu network. Permasalahan ini biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti memaksimalkan aliran distribusi perusahaan dari pabrik ke konsumen, memaksimalkan aliran air dari sistem bendungan,
memaksimalkan aliran kendaraan dalam jaringan transportasi, dan lain sebagainya. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu shortest route problem atau SRP, merupakan metode yang menganalisis permasalahan jaringan dengan tujuan untuk menentukan jarak atau rute terpendek antara sumber dan daerah tujuan. Metode ini dikembangkan di tahun 1959 oleh Dijkstra dengan ketentuan algoritma ini hanya bisa digunakan jika jaringannya mempunyai bobot yang positif. Ide dasar algoritma ini adalah pencarian nilai kos terdekat dengan tujuan yang berfungsi pada sebuah graf berbobot, sehingga bisa membantu memberikan pilihan jalur dengan tujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Nah, mungkin beberapa di antara kalian akan bertanya-tanya apa perbedaan dari minimum spanning tree dan shortest route, karena keduanya kan sama-sama menghasilkan rute minimum atau yang terpendek. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau dia MST atau minimum spanning tree, dia tuh menghubungkan semua node untuk menghasilkan jalur terpendek. Sedangkan untuk SRP atau shortest route, dia itu tidak perlu menghubungkan semua node, yang penting dia itu menghasilkan rute atau jalur terpendek. Seperti itu. Jadi kita masuk ke session 2, yaitu soal pada modul. Cukup panjang, dan ini juga akan menjadi persoalan yang akan kita running nanti. Jadi kita bisa langsung gabung aja ke running sebelah. Terus ke networks. Terus kalian pilih ke minimum spanning tree. Nanti kita bisa masukin judul bebas spanning. Nah, untuk number of branch, ini is studi kasus. Jadi kita bisa hitung dulu ada berapa banyak cabangnya. Kita minimum spanning tree 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Berarti di sini kita tuliskan 11. Nah, dari studi kasus ini, PT Garuda Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, dan perusahaan menyediakan rute alternatif untuk menyalurkan produknya dari pabrik produksi ke distributor di setiap kota. Jarak per lokasi distributor memiliki satuan kilometer, maka tentukan rute mana yang sebaiknya dipilih untuk menghubungkan semua distributor yang ada agar menghasilkan total distribusi paling pendek menggunakan minimum spanning tree. Nah, setelah branch-nya diisi, ini kita pilih ABCD ini, terus kita oke. Nah, di sini ada branch name, start, end, dan close. Branch name itu berarti dia adalah cabang yang tadi sudah kita hitung atau kita masukkan. Start node itu merupakan node awal. Node awal dan end node itu merupakan node tujuan. Cost itu adalah biaya atau bobot. Jadi di sini kita masukkannya itu per branch atau per cabang. Dan kita harus masukkan secara urut. Sesuai dengan angkanya. Jadi 1 dulu, baru kedua, baru ketiga, baru keempat, dan seterusnya. Dari kecil ke besar. Kita mulai masukin, start node-nya berarti 1 ke 2 dengan cost-nya 17. 1 ke 2 cost 17. Terus yang kedua 1 ke 3 dengan cost 9. 1 ke 4 cost 5. Terus masuk ke 2 ke 2 ke 5 8. 8, 2 ke 6 13. Terus 3 ke 5, 2, 3 ke 14, di situ 4 ke 5, 7, 4 ke 6, 15, 5 ke 7, 14, dan 6 ke 7, 27. 27. Starting node for iteration itu merupakan node awal atau node asal, jadi dia adalah 1. Setelah itu kita klik solve. Nah, di sini kita akan dapat 2 output, yaitu ada network result dan solution steps. Kita lihat dulu yang network results. Jadi nanti kalian bisa analisis sesuai dengan apa yang diminta di pegangan jurnal. Kita bisa lihat, ini tadi branch-nya yang sudah kita masukkan, starting, end, dan cost-nya sudah kita masukkan juga. Terus ini, di bagian kolom include ada huruf Y, ini tuh merupakan
jalur yang sebaiknya diambil atau not yang sebaiknya diambil untuk menghubungkan semua not pada satu graf. Jadi sebaiknya yang diambil itu adalah pada branch C, D, E, F, H, dan G. Dimana cara analisisnya berarti di branch C dengan starting node 1 dan end node 4 dengan cos 5. Terus di D berarti itu dimulai dari 2 ke 5 dengan cos 8, 2 ke 6 dengan cos 13, dan seterusnya. Dan menghasilkan total minimum, yaitu di sini mintanya adalah jarak dalam satuan kilometer, berarti total jarak minimum yang bisa dihasilkan dengan metode ini adalah sebesar 49 km. Kita lihat ke solution steps yang kedua, yaitu solution steps. Nah, ini merupakan ringkasan dari yang output sebelumnya, di mana dia langsung dituliskan yang tadi ditandai dengan huruf Y. Jadi di sini adalah versi ringkasnya sama seperti tadi. Di sini ada 49. Jadi cara analisisnya kurang lebih sama kayak tadi. Kumulatif cost ini adalah hasil penjumlahan dari tiap cost. 5 tambah 7, 12, 12 tambah 2, 14, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke metode yang kedua. Kalian bisa ke ini, terus ke maximal flow. Nah, karena di sini aku udah save hasil runningnya, di sini aku mau aja, tapi nanti kalian bisa save jadi lampiran untuk bukti pengiriman jurnalnya. Nah, di maximal flow caranya sama seperti yang sebelumnya. Di sini untuk title-nya kalian bisa masukkan maximal flow untuk 1. Nah, number of branch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Kita tulis 13, ini kita pilih A, B, C, D. Terus kita klik OK. Pertama-tama kita isi dulu. Ini start node itu berarti sama kayak tadi, dia adalah titik awal dan end node itu titik akhir. Capacity adalah bobot yang ada di awal, dan reverse capacity adalah bobot yang ada di belakang atau di akhir. Kita baca dulu studi kasusnya. Sebuah mobil logistik pengangkut makanan ringan dari kota Gresik, kota Tuban berniat untuk memaksimalkan perjalanan transportasinya agar dapat mendistribusikan produknya secara optimal melalui semua jalur yang akan dilewati. Pada graf di samping adalah jumlah perjalanan maksimum yang dapat ditempuh mobil antara dua kota dalam 1 minggu. Ditentukan berapa banyak perjalanan yang bisa ditempuh dalam kurun 1 minggu menggunakan maximal flow. Nah, ini kita isi start node-nya. Kita isi berarti dari 1 ke 2, kapasitinya adalah 10 dan reverse kapasitinya adalah 3. 1 ke 2, 10, reverse-nya 3. Kalian isinya harus urut, jadi ke angka dari yang kecil ke yang besar. Jadi 1 ke 2, 1 ke 3, baru ke 1 ke 4. 1 ke 3, 9, berapa itu? 9, 0, terus 1 ke 4, 9, 3, di situ 2 ke 4, 2 ke 4, 6, 2, 2 ke 5, 4, 3, 2 ke 4, 2 ke 5, terus 3, 3 ke 4, 5, 2, 3 ke 4, 5, 3 ke 7, 3 ke 4, terus 3 ke 6, 3 ke 6, 9, 4, 3 ke 7, 7 ke 8, terus 4, berarti 4 ke 5, 4 ke 5, 3, 0, 4 ke 5, 5 ke 8, itu 5, reverse-nya 2, 6 ke 8, 3, reverse 1, dan yang terakhir 7 ke 8, itu 7, reverse 5. Nah, setelah diisi 1, dan SIM-nya atau kota tujuannya yaitu 8. Ini 1, ini 8. Nah, setelah itu kita save. Nah, dari maximal flow kita akan dapat 2 output, yaitu network solution dan iteration.
untuk network solution-nya kita bisa lihat branch name, start, and capacity, dan reverse itu adalah tadi yang kita masukkan dari studi kasus, dan flow ini merupakan bobot yang dialirkan. Jadi untuk maksimal flow dia itu menghasilkan perjalanan maksimum yang bisa ditempuh dalam 1 minggu adalah sebanyak 15 kali perjalanan dengan flow yang dialirkan yaitu sebanyak ini 8, 7, 0, 4, 4 dan seterusnya. Jadi nanti kalian bisa analisis tiap angka-angka yang ada di sini. Terus kita masuk ke solution steps yang kedua yaitu iteration. Nah, di iterasi ini merupakan jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan maximal flow. Jadi dia butuh 4 kali iterasi dengan jalur atau jalur yang dipilih, yaitu di iterasi 1 adalah 1378 dengan yang dialirkan sebanyak 7. Di iterasi 2 itu 1258 dialirkan sebanyak 4 dan seterusnya. Cumulative cost itu merupakan penjumlahan dari setiap flow dengan totalnya yaitu 15. Jadi analisisnya adalah hasil akhirnya itu perusahaan bisa melakukan perjalanan sebanyak 15 kali perjalanan dalam kurun waktu 1 minggu dari kota Gresik ke Bradukan. Yang terakhir yaitu metode shortest route. Sama seperti tadi, ini aku nggak akan save karena ada. Di shortest route juga hampir sama, metodenya kalian bisa isi Brenda. Di sini kita bisa hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di sini number of branch-nya ada 11 cabang. Ini kita pilih directed, dan ini kita pilih ABCDE. Terus oke. Right. Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa masukkan 1 ke 2, yaitu distance. Distance itu berarti bobot. Sebenarnya nanti itu outputnya akan menyesuaikan dengan apa yang diminta di studi kasus kalian. Kalau misal di studi kasus kalian itu mintanya satuannya adalah dalam bentuk jarak, dalam 1 kilometer, berarti nanti itu distance ini menyatakan satuan jarak, berarti ini 3 kilometer, atau kalau ini harga, berarti ini misal 3.000 atau 30.000. Jadi tergantung dengan studi kasus. Lanjut, 1 ke 2, 1 ke 3, 5, 1 ke 4, 18, terus 2 ke 5, 13, 2 ke 5, 2 ke 6, 1, 2 ke 5, 3 ke 6, 12, 4 ke 5, 15, 4 ke 6, 9, 5 ke 7, 12, dan 6 ke 7, 16. Nah, di sini ada origin dan destination yang kalian harus isi. Ini sama seperti not asal dan tujuan, jadi dia originnya adalah 1 dan destination-nya atau tujuannya adalah 7, yaitu kota Tuban. Oke, setelah diisi semua kan bisa teliti lagi apakah udah benar. Kalau udah, kita solve. Nah, di sini kita juga akan dapat 2 output, yaitu network result dan minimum distance matrix. Di sini kita bisa analisis bahwa total distance atau jaraknya, kalau yang diminta di sini, anggap aja ini adalah harga, jadi misal ini 20.000. Dalam satuan ribuan berarti ini adalah 20.000. Tapi kalau misal ini jarak, berarti ini adalah 20 meter atau 20 km sesuai dengan studi kasus. Jadi jalur yang seharusnya dipilih untuk menghasilkan jalur terpendek adalah A, E, ke K dengan start node 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 7. Jadi kayak gini. Thread. Nah, dengan total yaitu 20. Seperti itu. Terus masuk ke solution yang kedua, yang distance. Nah, ini nanti kalian nggak perlu analisis. Ini intinya sama,
tapi ini dijabarkan satu persatu. Nanti yang perlu kalian analisis cuman yang network resource saja. Pokoknya selama kalian analisis jangan lupa untuk mencantumkan satuan dari apa yang diminta di studi kasus. Nah, itu tadi adalah proses running software-nya. Kita bisa masuk ke section selanjutnya. Penjelasan tugas pendahuluan. Di sini ada dua tipe tugas pendahuluan yang akan kalian kerjakan, yaitu yang pertama adalah pengerjaan draft dan yang kedua adalah perhitungan manual. Ini adalah tugas pendahuluan. Template-nya itu yang pertama ada cover seperti modul-modul sebelumnya masih sama. Jadi kalian hanya perlu mengganti nama modul dan nomor modulnya aja. Selanjutnya ada tinjauan pustaka di bab 2. Ada 5 tipus yang harus kalian cari. Yang pertama ada distribusi, yang kedua ada analisis rute jaringan, yang ketiga ada kegunaan analisis rute jaringan, yang keempat ada teori graf, dan yang terakhir adalah metode penyelesaian analisis rute jaringan yang meliputi 3 metode, yaitu minimal spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Dengan ketentuan masih sama seperti modul-modul sebelumnya, dan setiap rujukan atau citasi yang kalian gunakan harus masuk ke daftar pustaka, di mana terdiri dari minimal 7 sumber dengan 4 jurnal nasional, 1 jurnal internasional, dan 2 buku. Menggunakan format Apastel 7th edition. Nah, ini adalah tugas pendahuluan kedua, yaitu lampiran. Jadi nanti kalian bisa gabungkan saja langsung lampirannya di setelah depan, setelah draft yang depan itu tadi. Jadi di sini ada lampiran Dimantara bertugas untuk mengirimkan beras merek mawar seperti pada gambar. Tentukan perjalanan maksimal yang dalam 1 minggu. Maka tentukan perjalanan maksimum dari kota Bandung ke kota Semarang dengan notes angka-angka yang sudah diwarnai, ubah yang ada warna di mana. Jadi nanti kalian ini tetap ditulis ulang dan gambar, graf dan sebagainya itu harus dibuat dalam format shape Word. Sebelumnya kita juga harus tahu dulu, yaitu note 2 itu namanya adalah note atau merepresentasikan kota di studi kasus ini. Lalu tanda panah ini adalah busur depan atau hubung note. Sedangkan yang ini adalah busur belakang karena dia ada untuk angka di antara note, angka di antara busur panah itu merupakan bobot atau nilai yang biasanya berisi jarak, harga, dan lain sebagainya tergantung dengan studi kasus yang kalian hadapi. Nanti kalian bisa pakai format perhitungan manual kalian. Nah, ada beberapa syarat dari maximal flow itu sendiri, yaitu angka. Terus yang kedua, busur belakang, boleh kita bisa mengambil jalur manapun selama busur depannya masih berbobot. Jadi di busur depan ini dia harus memiliki bobot, dia tidak boleh 0. Sedangkan yang busur belakang 0 itu nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke iterasi 1. Karena proses memiliki bobot, jadi aku pilih jalur 1258 dengan perjalanan 10. Nah, 1258 dengan perjalanan yaitu 10, 4, dan 5. Dari mana ini 10, 4, dan 5 itu dari bobot depan. 10, 4, dan 5. Nah, alirkan sebanyak 4. 4 itu dipilih dari bobot perjalanan yang terkecil. Dari bobot yang sudah kalian pilih, maka akan dikerjakan di iterasi selanjutnya, di mana 4 ini nanti akan dikurangi dengan bobot depan dan akan ditambah dengan bobot yang belakang. Jadi, setelah kalian menentukan jalur mana yang akan kalian pilih, kalian bisa tulis lagi iterasi 2, terus kalian copy aja untuk graf ini, terus kalian baru kerjakan di sini. Tadi kan jalur yang kita pilih adalah 1258 dan alirkan 4. 1258. Jadi di sini kita masukkan dulu alirannya yaitu 4, terus 1 ke 2, yang depan adalah 6. Tadi kan yang depan itu dikurangi, yang belakang ditambah. Jadi dikurangi 4, 3 ditambah 4, 4 dikurangi 4, 3 ditambah 4, 5 dikurangi 4, dan 2 ditambah 4. Hasilnya kalian tulis di iterasi 2. 10 kurangi 4 yaitu 6,
3 ditambah 4 yaitu 7, 4 dikurangi 4 yaitu 0, dan seterusnya. Sedangkan untuk angka-angka lainnya tidak perlu diubah. Nah, angka 0 ini, angka 0 yang ada di busur depan, kalian bisa merahin, karena itu berarti dia udah habis dan tidak bisa diambil lagi jalurnya. Nah, terus kita masuk ke iterasi 2. Di iterasi 2 berarti sama seperti tadi, pengerjaannya akan dikerjakan di iterasi 3. Di iterasi 2, jalur yang aku pilih itu 1, 4, 6, 8. Karena dia bagian depannya masih bisa diambil semua. 1, 4, 6, dan 8. Lalu alirkan sebanyak 3 karena yang paling kecil dari bobot depan di jalur itu adalah 3. Nah, dari 3 ini kita bisa kurangi. Sebelumnya dari 3 ini kita bisa masukkan dulu alirannya. Sebelumnya kan alirannya sebanyak 4. Terus berarti 4 ditambah 3, yaitu 7. Kita masukkan aliran 7 di sini. Terus kita bisa kerjakan jalur yang kita pilih tadi. 1, 4, 6, 8. Yang dipilih adalah 3. Berarti 9 dikurangi 3 adalah 6. 3 ditambah 3 adalah 6. 4 dikurangi 3 adalah 1, 1 ditambah 3, 4, 3 dikurangi 3, 0, dimarahin lagi karena ini berarti udah nggak bisa diambil, dan 1 ditambah 3 yaitu 4. Seperti itu. Sama seperti tadi, ini tadi kan 4 ditambah 3, jadinya dia 7, karena 4 itu aliran dari iterasi 1 dan 3 dari iterasi 2, berarti dia juga keluar 7. Terus kita lihat dulu apakah masih ada nih jalur yang bisa kita pilih. Nah, karena di sini dia masih banyak kira-kira yang bisa dipilih, karena angka-angka yang ada di depan ini masih ada atau masih berbobot, jadi kita lanjut iterasinya, yaitu iterasi 3. Di sini aku pilih jalur 1458. 1458. Karena di depannya masih berbobot semua, yaitu 6, 3, dan 1, dan yang terkecil adalah 1, maka kita alirkan sebanyak 1. Kita alirkan sebanyak 1, di sini tadi 7, berarti tambah 1 sama dengan 8. Kita kerjakan di iterasi selanjutnya. Nah, ini 8. Jadi kan 1458. 1458 dialirkan 1. Berarti 1458 berarti 6 dikurangi 1. Ini 6 nanti tambah 1, 3 dikurangi 1, 0 ditambah 1, 1 dikurangi 1, dan 6 ditambah 1. Terus hasilnya akan jadi seperti ini. 1458. Hasilnya akan jadi ini. Nah, di sini kan dia menghasilkan 0, jadi 0-nya akan dimarahi. Terus kita lihat lagi, oh ternyata di jalur ini tuh masih bisa dipilih. Jadi kita akan lanjut iterasinya, yaitu iterasi 4, di mana jalur yang kita pilih yaitu 1, 3, 7, dan 8. Dengan bobot di sini kan 9, 7, 7, dan yang terkecil adalah 7. Jadi kita alirkan sebanyak 7. Ini tadi 8 dari aliran yang sebelumnya ditambah 7 sama dengan 15. Kita kerjakan di iterasi 5. 1, 3, 7, 8. Aliran sebanyak 7, berarti ini 9 dikurangi 7, 2. 9 dikurangi 7, 2, yaitu 0 ditambah 7, 7, 7 dikurangi 7, 0, 8 ditambah 7, 15, 7 dikurangi 7, 0, dan 5 ditambah 7, 12. Nah, jadinya kan seperti ini. Kenapa ini nggak ada penjelasannya lagi? Karena setelah kita lihat lagi, ternyata semua jalurnya itu udah nggak bisa dipilih. Bisa dilihat dari jalur not yang ini, yang 000 ini, dia kan udah memblokir semua akses untuk menuju not akhirnya, yaitu 8. Berarti iterasinya sudah selesai dan berhenti sampai di situ, yaitu sampai di iterasi 5. Dengan aliran maksimal yang bisa kita ambil atau yang bisa dijalankan yaitu sebanyak 15 kali. Jadi kesimpulannya adalah truk pengangkut beras mawar milik PT OI Sejahtera mampu melakukan perjalanan maksimum dari kota Bandung yaitu 1 menuju kota Semarang yaitu 8 sebanyak 15 kali perjalanan dalam kurun waktu 1 minggu. Seperti itu.
Nah, ini ada lampiran literatur sama seperti modul-modul sebelumnya. Yang penting kalian tetap cantumkan aja ini citasinya sesuai dengan urutan daftar pustaka. Oke, itu tadi adalah penjelasan yang bisa dipaparkan dalam modul 4 ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa simpan pertanyaannya dan kita ketemu serta diskusi lagi saat praktikum berlangsung. See you. Jangan lupa dikerjakan tugas pendahuluannya ya teman-teman.